ya. Suara aman ya? Iya, maaf, iya. Oke, gimana Mas kabarnya malam hari ini? Apakah lagi ada kesibukan? Oke. Alhamdulillah baik. Cuman sekarang Alhamdulillah. ya masih kuliah dan masih menunggu informasi pengumuman magang gitu ya. Jadi aku lagi nyari tempat Oh, magang. oh iya iya. Oh berarti Iya, semester ini kebetulan Mas Mumtaz sudah memasuki ke era magang ya sekarang ya Mas ya. Mungkin iya ini aku udah juga semester akhir, ya gitu oh, deh. oh iya iya. Benar-benar iya Mas. Kebetulan aku juga sedikit aja nih aku masih semester 3 jadi kayak udah kayak ternyata Mas Mumtaz sudah banyak banget experience-nya. Oke, mungkin ini ya teman-teman untuk speaker kita pada malam hari ini Mas Mumtaz. Oke, Mas Mumtaz mungkin bisa langsung dimulai aja. Oke. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman? Mungkin ada yang mau on cam kita ngobrol-ngobrol ya. Kita biasanya sekarang ngobrol-ngobrol on mic. Kalau mau jawab di chat juga nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang peluang cuan jutaan di cryptocurrency. Oke, mungkin sebelum itu aku mau kenalan dulu ya teman-teman ya. Kenalin, aku Mumtaz, aku mahasiswa di manajemen FEB UGM, sekarang angkatan 2021, sekarang di semester 7. Dan aku memang sejak awal kuliah itu concern untuk berinvestasi, terus khusus di aset kripto gitu ya. Jadi aku udah cukup lama 3 tahun aku berinvestasi di aset kripto. Mungkin teman-teman di sini aku nanya deh, ada nggak yang udah mulai investasi di Bitcoin atau kripto? Boleh dijawab ya. Kalau aku belum sih, Mas. Izin jawab ya, Mas, sebagai moderator. Aku ikut nih sekarang. Aku belum Iya, pernah. belum ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya, ada nggak yang udah pernah nih teman-teman? Belum. Oke, Robani Yamam belum. Belum. Wah, ini kayaknya belum semua ya. Emang bener-bener masih pada baru mau belajar ya, baru penasaran gitu ya. Ada nggak yang udah pernah nih? Oke, kayaknya kebanyakan belum ya. Oke. Jadi teman-teman, investasi itu buat buat pengantar ya, investasi itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya adalah cryptocurrency. Tapi cryptocurrency ini merupakan aset instrumen investasi yang mempunyai resiko sangat tinggi. Jadi teman-teman sebelum kita belajar, teman-teman harus tahu kalau cryptocurrency ini punya resiko yang sangat tinggi. Maka dari itu teman-teman harus bisa memanage keuangan dulu sebelum masuk ke investasi kripto gitu. Nah, nanti aku akan kasih nih beberapa jalan, metode, cara biar teman-teman bisa terekspos, teman-teman bisa dapat peluang untuk cari cuan di cryptocurrency gitu ya. Oke, aku izin untuk share screen, jadi kita nanti akan langsung masuk ke materi. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, layarku udah kelihatan belum? Aman, Mas. Oke, jadi webinar ini terima kasih kepada Pramulati yang udah mengundang aku sebagai pembicara. Aku dari Syariah Kripto, teman-teman. Aku juga dari UGM Crypto Connect. Kalau teman-teman tahu ada komunitas kripto di UGM namanya UGM Crypto Connect. Sementara Syariah Kripto sendiri, aku fokus di edukasi untuk teman-teman Muslim ya di Indonesia gitu khususnya terkait dengan kripto. Yang mana teman-teman itu kebanyakan masih skeptis, masih bilang wah kripto scam, kripto nggak ada aset fisiknya, kripto nggak jelas, kripto ini itu gitu ya. Nah dari Syariah Kripto dan UGM Crypto Connect ini, aku berusaha untuk menambah wawasan, berusaha untuk membuka wawasan bahwa kripto itu peluang yang bagus loh buat kita investasikan. Gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang asing ya di sini aku bukan pakai gambar diriku sendiri, tapi ada gambar orang pakai jubah, pakai dan lain-lain. Itu teman-teman kalau nanti masuk di dunia kripto, teman-teman akan menemukan banyak orang-orang yang masang avatar kayak gini ya. Nanti dia akan jadi profile picture di Twitter, profile picture di Telegram, gitu. Emang orang-orang di kripto ini banyak yang pakai anonimus gitu, nama-nama yang aneh-aneh. Nanti teman-teman bakal nemuin itu kalau udah masuk lebih dalam lagi gitu. Ya ini avatar yang biasa aku pakai. Ya mungkin ya ini emang dibikin dari AI gitu-gitu, tapi kebanyakan orang emang kayak gini di kripto gitu. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama tentunya kita pengenalan dulu dasar banget ya, apa itu kripto, apa itu
teknologi yang mendasarinya, apa itu blockchain, apa itu smart contract dan lain-lain. Mungkin teman-teman agak asing dengan istilah-istilah ini, tapi nanti aku coba bawakan dengan uh, cara yang lebih simpel. Kita juga akan membahas tentang dollar cost averaging Bitcoin, bagaimana kita berinvestasi Bitcoin secara aman, mudah, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Ini penting ya. Kemudian tentang mining dan staking. Mining itu bagaimana kita mendapatkan Bitcoin dari cara mining. Mining itu ya kayak teman-teman pakai VGA, teman-teman pakai alat mining, nanti alat mining itu akan memecahkan kode-kode yang ada di blockchain. Teman-teman dapat hadiah berupa Bitcoin atau kripto yang lain gitu. Sementara staking ini versi upgrade dari mining ya. Teman-teman nanti nge-stake itu menjaminkan aset kripto teman-teman sebagai validator. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward, mendapatkan gaji, mendapatkan imbal hasil dari yang teman-teman staking. Kemudian trading altcoins, altcoins itu semua kripto selain Bitcoin gitu ya. Jadi kita mentradingkan altcoins. Kemudian airdrop ini nanti teman-teman akan tahu lah ya. Ini istilahnya kayak orang yang developer kripto itu mereka butuh exposure, mereka butuh marketing, mereka butuh biar orang-orang tuh tahu tentang project mereka gitu. Jadi mereka ngasih airdrop ke orang-orang yang mau bantuin marketing mereka. Nanti ada kita diminta untuk follow akun Twitter, follow Telegram, kita diminta untuk nge-like YouTube mereka, ngikutin website mereka, langganan subscribe di channel mereka dan lain-lain gitu. Itu nanti kita akan mendapatkan reward dari project crypto yang sedang dibuat melalui airdrop ini. Kemudian kita juga ada potensi untuk bekerja di industri Web3. Ini lumayan kompleks, nanti aku kasih beberapa link informasi untuk teman-teman yang pengen bekerja di Web3. Terus ada event dan competition yang teman-teman bisa ikuti di dunia blockchain dan kripto. Ini duitnya gede banget ya teman-teman di event dan competition ini. Jadi jangan sampai terlewat karena yang paling mudah diikuti adalah event. Teman-teman bisa ngikut event kripto di Bali dengan biaya aslinya bisa sampai 9 juta, tapi teman-teman bisa dapat gratis dan dibayari oleh penyelenggara acara. Nanti ada caranya dan aku akan share ke teman-teman. Jadi stay tune sampai yang paling akhir karena itu yang akan menjadi materi yang paling luar biasa gitu. Kemudian terakhir kita akan simpulkan. Oke? Kita masuk ke chapter pertama. Kita akan berkenalan dulu tentang dunia ini, tentang dunia yang baru, dunia masa depan, blockchain dan cryptocurrency. Kita mulai dari uang dulu, teman-teman. Jadi awal mulanya adanya blockchain dan cryptocurrency itu tahun 2008. Di tahun 2008 ada krisis ekonomi. Teman-teman di sini ada yang jurusan ekonomi nggak? Yang jurusan ekonomi boleh komen ya. Ekonomi, manajemen, atau akuntansi Ayo teman-teman, dari FEB. diramein ya kalau mau komentarnya. Soalnya Mas Mumtaznya nanya nih. Kebetulan kalau aku juga nggak dari FEB ya Mas. Jadi sebenarnya juga kurang ngerti dan masih belajar. Oh banyak Mas, ternyata ada Oke, yang dari kalau akuntansi juga. kalau kamu dari mana? Kalau aku sendiri ilmu komunikasi Mas. Oke, ilmu komunikasi, keren, keren, keren. Oke, nanti juga ada job yang cocok ya untuk orang ilmu komunikasi. Jadi Mbak moderator juga boleh untuk ikut memperhatikan terus materi dari Iya kita. Wah, Mas. ada yang dari planet lain. Aku banyak nih dari akuntansi. Oke, mungkin lihat ya beberapa istilahnya. Oke, teman-teman ada akuntansi dan ya teman-teman nggak kayak tahu istilah ya istilah. Kita bahas uang, uang rupiah gitu ya. Dan kita tahu ada namanya inflasi. Dan kita tahu juga banyak krisis-krisis yang sudah terjadi selama kita pakai uang kertas. Di uang kertas punya sejarahnya. Sebelumnya kita pakai emas tuh. Karena emasnya itu sudah dibawa berat gitu-gitu, kita pakai uang kertas. Dulu uang kertas itu di backup dengan emas. Jadi misalnya $1 sama dengan 1 gram emas gitu katakanlah ya. Sampai tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon itu melepas emas dari dolar. Jadi sekarang dolar itu nggak di-backup dengan emas. Sejak saat itu nilai dolar terus turun sampai sekarang. Kenapa turun? Karena dolar itu bisa dicetak oleh the Fed namanya. Kalau di Indonesia Bank Indonesia gitu ya. Dicetak, supply-nya bertambah, otomatis value-nya berkurang. Karena ketika dicetak itu mereka itu pakai hutang, yang mana hutangnya itu ada bunganya.
Nah inilah kenapa kalau di ekonomi syariah ya ini sebenarnya nggak syariah karena ekonomi kita berbasis dengan riba. Gitu. Nah kemudian di tahun 2008 ini kita langsung dari 1971 kita lompat ke 2008 ya. 2008 itu ada orang atau sekelompok orang yang mengidentifikasi diri mereka dengan nama Satoshi Nakamoto. Mereka punya ide, bagaimana kalau kita membuat uang yang uang ini tidak bisa dikontrol oleh siapapun, oleh pihak yang tersentral gitu. Kalau di kasus uang adalah bank sentral. Satoshi Nakamoto pengen tuh buat kayak gitu. Kenapa? Karena bank sentral itu ya kayak gitu, mereka bisa mencetak uang seenaknya. Jadi dia pengen bikin bikin uang yang semua orang seluruh dunia bisa akses, jumlahnya terbatas biar kayak emas ya, langka gitu. Dan nggak tersentral. Lahirlah Bitcoin. Oke, Bitcoin itu apa? Bitcoin adalah uang digital, jumlahnya hanya 21 juta, jadi dia langka ya. Dan dia berbasis dengan teknologi blockchain. Nah, apa itu teknologi blockchain? Kita bahas. Nah, kita akan berkenalan dengan teknologi di balik Bitcoin. Oke, teman-teman udah tahu nih, Bitcoin ini adalah inovasi baru yang pengen mengubah sistem uang di dunia, pengen membuat satu hal yang progresif gitu-gitu ya. Terus apa sih yang bikin kita itu percaya dengan Bitcoin? Nah, yang bikin kita percaya adalah teknologi di baliknya. Apa itu? Blockchain. Aku akan jelaskan blockchain dengan sangat-sangat mudah. Singkatnya, blockchain itu bisa dijelaskan dengan 3 kata. Immutable, distributed, ledger. Ini ya. Immutable itu apa? Immutable itu tidak bisa diubah. Oke, immutable nggak bisa diubah. Distributed itu terdesentralisasi. Nggak ada pihak tertentu yang menguasai semuanya. Nggak ada pihak tertentu yang bisa menambah Bitcoin. Nggak ada pihak tertentu yang bisa semena-mena untuk naik turunin harga Bitcoin dan lain-lain gitu. Kemudian ledger. Ledger ini kalau teman-teman akuntansi pasti tahu ini adalah buku besar yang mencatat semua transaksi yang terjadi di blockchain-nya Bitcoin. Itu ya. Immutable tidak bisa diubah, distributed terdesentralisasi, ledger otomatisasi pencatatan. Jadi kalau gambarannya blockchain itu kayak ada kotak, kemudian ada rantainya, ada kotak lagi, ada rantai lagi, dan semua itu saling terhubung. Kotak rantai gitu. Semua kotak itu punya data yang sama. Setiap ada kotak baru, dia akan menambah data baru. Tapi data sebelumnya tetap ada di kotak itu. Tambah kotak, ada transaksi, tambah kotak, ada transaksi, tambah kotak gitu. Nah, ini membuat apa? Membuat blockchain itu aman. Kenapa aman? Karena kalau kamu mau menghack atau kamu mau mencuri data atau kamu mau menghilangkan transaksi yang ada, itu kamu harus menghilangkan semua blok yang ada di blockchain. Paham nggak? Kayak gitu. Kalau teman-teman yang muslim pasti tahu tentang mutawatir dalam Quran gitu ya. Jadi Nabi meriwayatkan Quran ke semua sahabatnya dan semua sahabatnya itu menghafalkan dengan kata dan huruf yang persis sama semuanya. Sehingga Quran itu tidak mungkin dipalsukan, tidak mungkin ditambahin, tidak mungkin dikurangi. Nah kalau di blockchain juga kurang lebih seperti itu. Di blockchain itu hanya bisa ditambah, tapi nggak bisa dikurang, nggak bisa diubah datanya. Kayak gitu. Oke, ke gambar ya, apa itu teknologi blockchain. Jadi intinya tujuan utama blockchain adalah desentralisasi, security, keamanan, dan privacy, ownership. Kita memiliki uang kita sendiri, gitu. Nanti kita bahas. Nah, ini ada kaitannya sama pengembangan web. Jadi ada web 1, web 2, web 3. Web 1 itu apa? Web 1 itu adalah ketika dulu mungkin teman-teman tahu MSN atau internet ketika kita cuma bisa baca doang. Kita nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita cuma bisa baca. Ada orang nge-share, kemudian kita cuma bisa baca artikel. Itu kayak di Google ya, kita masih ada sampai sekarang. Kemudian ada Web 2. Web 2 ini kita bisa berinteraksi, bisa komen, bisa share, kayak Instagram, YouTube, WhatsApp, bla 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 bla. Nah itu Web 2. Tapi sayangnya Web 2 ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Data itu dipegang oleh perusahaannya. Misalnya Instagram. Kita di Instagram kan ada tanggal lahir, ada apa, ada foto-foto kita, ada apa. Nah, kepemilikan
semua yang kita upload ke Instagram itu ya punya Instagram, punya Meta, punya Facebook, dan Facebook bisa menjual data kita untuk kepentingan ads, iklan gitu ya. Makanya teman-teman kalau misalnya ada algoritma, ada iklan-iklan yang lewat sesuai dengan yang teman-teman mau, itu karena data kita itu dipakai sama perusahaan untuk apa? Untuk ya biar mereka dapat cuan lah, intinya itu. Nah, kemudian muncullah inovasi baru yang namanya Web3. Web3 untuk apa tujuannya? Untuk mendesentralisasi data, untuk mendapatkan setiap orang itu punya datanya sendiri, ownership of data. Ketika misalnya kita mengupload foto, kalau teman-teman sekarang tahu NFT, mengupload NFT ke Web3, maka foto atau NFT itu ya milik teman-teman, dan kalau orang lain mau memilikinya, orang lain harus beli, kayak gitu. Atau kalau orang lain ada yang nge-screenshot terus ngopi dan orang lain itu mengupload di blockchain, itu akan ketahuan, oh ini bukan yang asli. Jadi yang asli tetap yang punya teman-teman, yang teman-teman udah capek-capek bikin, capek-capek nge-create, capek-capek ngedesain misalnya, ya itu akan tetap punya teman-teman gitu. Sampai ada orang lain yang membeli. Nah, itu namanya NFT. Itu Web3. Oke, get the point ya. Dapat poinnya ya tentang teknologi ini ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Jadi implementasi dari blockchain, Web3 itu adalah Bitcoin dan cryptocurrency. Sebagaimana yang udah aku ceritain tadi, Bitcoin itu tujuannya untuk menjadi uang digital modern. Kenapa perlu uang digital modern? Jadi gini, teman-teman punya duit rupiah misalnya ya. Rupiah teman-teman ditaruh di bank. Nah, sama bank itu uang teman-teman bisa diputar untuk mengutangin orang lain. Jadi ketika semua orang di Indonesia misalnya narik duit dari BCA, maka akan terjadi bank rush. Jadi BCA itu akan kehabisan uang. Mereka itu nggak punya uang, kalau misalnya semua dana ditarik itu mereka nggak punya, karena mereka punya yang namanya fractional reserve. Jadi apa yang ada di bank itu hanya 1/10 dari uang yang beredar di bank tersebut. Katakanlah BCA ada 1 triliun rupiah gitu ya. Nah, di BCA itu cuma ada 10%-nya. Ya cuma ada 1%, 1/10, ya 10%-nya gitu. Oke, kalau teman-teman tahu itu, maka perlu nih solusi biar kalau kita mau transfer itu benar-benar punya kita, ada orang lain yang otak-atik di atas sana gitu. Misalnya kalau kita pakai emas nih, emasku ya emasmu ya emasmu, kita nggak perlu orang lain untuk bertransaksi. Aku beli sama seseorang di Amerika Serikat gitu ya. Kita nggak perlu bank untuk oke dari rupiah kita transfer ke bank, ke dolar, terus kasih ke orang itu, bla bla bla. Kalau jumlah dikit, fee-nya mahal. Kalau jumlahnya banyak, kita dipertanyakan, wah ini orang transaksi kok banyak banget nih, apa nih, di tracking dan lain-lain, dipersulit dan lain-lain gitu. Tapi dengan Bitcoin kita bisa dengan mudah bertransaksi antara aku di sini dengan misalnya kalau kita pengen donasi ke Gaza misalnya ya. Donasi ke Gaza kan harus lewat Israel lah, bla bla bla, harus ada izin ke sana, izin ke Mesir, izin ke Israel baru bisa nyampe ke warga Gaza. Nah, dengan Bitcoin ini kita bisa transfer direct peer to peer, orang ke orang. Aku sebagai orang ke orang di Gaza. Itu bisa langsung ke orangnya dan gak ada orang yang berhak campur dan mempertanyakan transaksi kita berdua. Ya, kebebasan finansial tuh salah satunya adalah kayak gitu. Kita bisa bebas bertransaksi dengan orang-orang di luar sana dengan cara yang simple. Kayak gitu. Nah, Bitcoin ini sudah sangat berkembang sampai dia sekarang menjadi aset nomor 6 terbesar di dunia. Jadi nomor 1 emas, nomor 2 Nvidia, nomor 3 Apple, Facebook, Amazon, bla 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 bla. Nomor 6-nya adalah Bitcoin. Jadi kalau masih ada orang yang bilang Bitcoin tuh nggak berharga, Bitcoin tuh nggak ada gunanya, udah nggak usah dengerin. Karena Bitcoin itu udah jadi aset nomor 6 paling valuable, paling berharga di dunia. Oke, Bitcoin berjalan dari 2008, ada halving, ada 2013 akhirnya ada ATM Bitcoin pertama, kemudian 2021 akhirnya ada negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai currency resmi negara, yaitu El Salvador. Oke, Bitcoin kita ngerti lah ya. Kita udah ngerti Bitcoin tujuannya apa, fungsinya untuk apa, contohnya gimana. Kita masuk Ethereum altcoin. Jadi apa itu Ethereum, apa itu altcoin? Jadi kayak aku udah bilang altcoin itu semua kripto selain Bitcoin.
Nah, altcoin yang paling besar itu Ethereum, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk apa semua altcoin ini? Jadi kita tahu ada yang namanya smart contract. Nah, kalau tadi Bitcoin itu cuma bisa untuk bertransaksi antar orang per orang, kalau Ethereum ini kayak uh, apa namanya, lahir aplikasi-aplikasi. Kalau teman-teman tahu App Store gitu-gitu, di sana kan ada aplikasi itu berrealisasi. Nah, smart contract itu apa? Kalau teman-teman uh, tahu kontrak tradisional ya, misalnya teman-teman pengen ngejual properti misalnya. Sementara, sementara kalau pakai smart contract itu nggak ada pihak ketiganya. Jadi yang memvalidasi transaksi itu mesin teknologi. Misalnya nih teman-teman nih transaksi di Shopee, oke? Ada kamu sebagai pembeli, ada penjualnya, aku misalnya penjualnya ya, terus ada Shopee sebagai pihak ketiga. Misalnya pembeli kamu itu mau transfer nih, kalau kamu langsung transfer ke aku kan ada potensi ditipu nih, nanti barangnya bisa jadi aku nggak kirim gitu. Nah, Shopee hadir sebagai solusi. Kamu transfer dulu ke Shopee, pembeli kirim barangnya, baru duit ini ditransfer dari Shopee ke penjual tadi. Oke? Tapi ini kan perlu pihak ketiga ya, perlu Shopee nih, perlu perusahaan nih, dan Shopee masuk ke sana, bla bla bla. Nah, untuk men-solve solusi itu kita pakai smart contract. Kita pakai pihak ketiga, yang pihak ketiga ini mesin, dan fee-nya tuh sangat kecil. Itu gambaran singkatnya ya. Nah, sekarang udah sampai mana pengembangannya? Ini udah sangat banyak ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ekosistemnya Ethereum itu udah banyak banget. Ada infrastruktur, ada lending and borrowing. Ini kayak bank ya, ada uh, apa namanya pinjam dan pinjam dan hutang gitu. Terus banyak lah di sini kan teman-teman pelajari sendiri. Mungkin akan pusing kalau aku jelasin. Tapi intinya yang paling penting itu di sini misalnya ada wallet. Wallet itu dompet. Jadi ketika teman-teman punya Bitcoin, teman-teman kan harus disimpan Bitcoinnya tuh. Nah, nyimpennya di mana? Di wallet. Ketika teman-teman beli Bitcoin di exchange, misalnya di toko kripto atau Indodax gitu ya. Nah, teman-teman itu harus pindahin Bitcoin itu ke wallet biar Bitcoin itu benar-benar pure milik teman-teman. Kalau masih di exchange, masih di toko kripto, masih di pintu atau di lain-lain itu statusnya masih punya pintu dalam tanda kutip ya. Jadi pintu bisa dalam tanda kutip mengotak-atik duit kita lah. Itu bukan milik kita gitu. Kalau misalnya pintunya kolaps dan lain-lain ya duit kita nggak bisa diambil. Sementara kalau dipindah ke wallet ya itu adalah milik kita. Wallet itu ada soft wallet, ada hard wallet. Jadi soft wallet itu cuma aplikasi, ini misalnya Trust Wallet. Kalau Trezor ini dia benar-benar ada bendanya, kayak flash disk itu bentuknya. Jadi Bitcoin kita dimasukin ke flash disk, kayak gitu. Disk gitu, kayak itu kurang lebih kayak gitu. Nah, kita masuk ke chapter kedua. Oke, sebelum itu atau ada yang terlewat dan lain-lain. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung di kolom chat kali ya, Mas. Mungkin aku ingin bertanya, Mas, untuk ini chapternya itu per chapter bakal dibuka sesi Q&A atau nanti selesai dari awal sampai akhir baru dibuka Q&A-nya, Mas? Bagusnya bagaimana ya? Soalnya ini kan chapternya cukup banyak ya, Mas ya. Iya, iya. Oke, ini kayak ya kalau ada pertanyaan spontan aja aku bakal nanya setiap chapter, tapi yang formal tanya jawabnya ada di akhir gitu. Oh, oke. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya dari chapter satu tadi yang udah dijelasin sama Mas Mumtaz. Kalau ada, silakan langsung di Mungkin kolom chat aja ya. Atau mungkin ada ya yang mau ditulis ngomong. aja. Oh, ini ada Mas yang bertanya. Apakah kripto halal atau haram? Oke, apakah kripto atau halal atau haram? Oke, kita bahas nanti ya. Sekarang kita lanjut dulu ke chapter kedua tentang DCA Bitcoin. Apa itu DCA? Kita akan langsung ke slide selanjutnya.
adalah dollar cost averaging. Intinya adalah nyicil, teman-teman. Teman-teman nyicil Bitcoin setiap bulan dengan jumlah yang sama di waktu yang sama. Misalnya teman-teman gajian tanggal 1 atau dapat sangu dari orang tua tanggal 1. Setiap tanggal 2, teman-teman sisihkan uang teman-teman dari hasil pembagian duit misalnya untuk kebutuhan, keperluan, untuk foya-foya, udah dipresentasekan. Nah, untuk investasinya berapa persen? Nah, duit investasi itu masukin ke Bitcoin. Setiap bulan, misalnya 100.000 per bulan. Oke, di setiap tanggal 2 nih, aku beli Bitcoin setiap tanggal 2. Kenapa? Kenapa pakai metode ini? Ini untuk agar teman-teman terselamatkan dalam tanda kutip ya dari volatilitas Bitcoin. Kalau teman-teman lihat nih grafiknya itu kan selalu ke atas ya, selalu ke atas. Tapi kan menuju ke atas itu ada ke atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu. Nah, di atas bawah inilah yang berpotensi teman-teman jadi rugi. Apalagi kalau misalnya trading di future atau pakai margin, nanti kita akan bahas ya margin dan future. Nah, sementara kalau teman-teman pakai konsep dollar cost averaging ini, teman-teman akan eh, resikonya itu akan menurun karena dalam jangka panjang ya Bitcoin akan naik. Kenapa naik? Kita akan bahas di sini. Nah, kenapa Bitcoin selalu naik? Karena satu, jumlahnya terbatas. Bitcoin itu cuma ada 21 juta. Ketika ya udah 21 juta nggak bisa ditambah lagi. Ketika ada suatu benda atau barang yang punya stok terbatas, supply terbatas, maka nilainya akan cenderung naik. Nah, kemudian kita tahu bahwa potensi demand dari Bitcoin ini tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Ya karena demand-nya kan dari uang ya, dari USD, dari rupiah dan lain-lain. Dan uang itu kan dicetak, teman-teman. Dicetak selamanya akan dicetak. Jadi infinity. Uang itu supply-nya infinity. Uang yang infinity itu kalau semuanya masuk ke Bitcoin, ya Bitcoin value-nya akan meningkat. Apalagi jumlahnya terbatas. Gitu. Itu potensial demand. Sementara actual demand yang sekarang udah minat ke Bitcoin itu udah banyak dari mulai negara tadi kita sebut El Salvador, perusahaan-perusahaan kayak Tesla, MicroStrategy, Twitter, dan banyak perusahaan-perusahaan lain, bahkan sekarang udah ada ETF dari BlackRock. BlackRock itu 2 triliun dolar company yang dia ngehandle ya, duit-duit dari berbagai macam orang-orang kaya termasuk endowment fund ya itu akan ya luas lah kalau dibahas tapi kayak mereka punya duit gede dan berpotensi untuk masuk ke Bitcoin. Nah, kemudian ditambah lagi produksi Bitcoin itu makin sulit. Kenapa produksi makin sulit? Ini namanya halving. Jadi kalau teman-teman tadi udah dengar penjelasan tentang mining, di mana kita bisa dapat Bitcoin gitu ya, itu setiap 4 tahun sekali terjadi halving. Apa itu halving? Ketika reward yang didapatkan oleh seorang miner kurang setengahnya. Misalnya tadi 50, 2008 tuh rewardnya 50, kemudian 2012 itu berkurang setengahnya jadi 25 BTC. Kemudian 2017 berkurang setengahnya, 2021 berkurang setengahnya, kemarin 2024 berkurang setengahnya. Dan sekarang kalau nggak salah cuma 3,25 BTC per mining. Nah, kalau produksinya makin sulit, demand-nya tak terbatas, sementara jumlahnya terbatas, ya mau nggak mau, tinggal menunggu waktu, Bitcoin pasti akan naik. Makanya MicroStrategy. Dan dia eh, pakai duit perusahaan gitu ya untuk dollar cost averaging Bitcoin. Jadi setiap berapa sesi dia beli beli jual. Oke, paham ya teman-teman ya. Itu langkah pertama kita untuk dapat cuan dari kripto adalah